belakang meluruskan punah. Gerak. Dihitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 ya. Terima kasih Mas Jaya. Silahkan kembali ke barisan. Siap, gerak. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Satu hari untuk Indonesia. Satu kali lagi ya. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Satu hari untuk Indonesia. Sebelum masuk ke dalam kelas, kita main game dulu. Kita main sweet game. Are you ready? Go! Ya, silahkan Mbak Miftah, Mbak Mina berhadapan-hadapan. Seperti biasa ya, kita lagu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 90. Berapa? Benar Mbak Vina, masuk dulu. Maju. Mbak Miftah ke belakang. 1, 2, 3. 36. Duluan Mbak ini ya. Nggak boleh janjian, jadi jarinya harus refleks menunjukkan berapa gitu. Kemudian yang berhasil menebak perkaliannya bisa langsung masuk. Silahkan Mbak Dila, Mbak Miswa. 90. Ya, betul, boleh masuk. Maju. 90. Ya, berapa tadi? 6. Ya, benar, 60. Kalau bisa jangan perkalian 10 100. dong. Ya, masuk. Ya. 10. 9. Salah, ulangi. 1, 2, 3. 70. Salah. Jarimu 9 sama 2 kok. 18. Mundur dua-duanya. Maju. 40. Ya benar, Bastian. 1, 2, 3. 7. Ya, masuk. Tidak boleh perkalian 1. Sudah kelas 5 kok. Di atas 5 semua. 25. Ulangi, di atas 5. Jarinya di atas 5. 1, 2, 3. 36. Ya. Miftah mundur, Safira maju. 1, 2, 3. 60. Ini Mbak Safira dulu. Ayo. 9 kali 8. 9 kali 8 salah. Mundur kan? Mundur semuanya. Lagi. Orang sih ya? Iya. 1, 2, 3. 50. 8 kali 9. Ya bisa. 72. Ya benar. Alah, Masuk. 1, 2, 3. pikir janjian 81. Bareng ulangi lagi. 1, 2, 3. 81. Angkanya ya diganti toh. 1, 2, 3. 72. 8 dikali 9 ya 72. 72. Siapa itu? Angga sama Mbak Fitri. Mundur jan. 90. Ya 90. Silakan. 1, 2, 3. 70. 60. Jarimu berapa? Ya, 8. benar. 6. Silakan. 1, 2, 3. 81. Ya 81. Sampean 7 kali 5. Kebanyakan. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5 SD RL 7? Alhamdulillah, saya semangat siap belajar. Yes. Luar biasa. Silakan Mas Jaya, ketua kelasnya menyiapkan, dipimpin untuk berdoa. Siap, Bro. Hormat, Bro. Siap, Bro.
setiap kita akan memulai kegiatan pembelajaran dan mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita harus Berdoa. agar setiap kegiatan yang kita lakukan kita mendapatkan berkahnya ya. Sebelum kita lanjutkan, khusus absen dulu ya. Kelihatannya hari ini ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Mbak Andi ke? Mbak Andi kenapa tidak masuk? Sakit. Yang lainnya masuk semua, Ge? Alhamdulillah sehat semua. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Anak-anak silahkan berdiri dulu, menghadap ke depan semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan anak-anak bisa duduk kembali. Terima kasih. Ya, yang di rumah pernah disuruh orang tuanya beli telur setengah kilo. Siapa? Hampir semua pernah disuruh ya. Terus kadang disuruh beli tepung seperempat. Pernah? Setengah kilo seperempat itu namanya apa? Siapa yang tahu? Tepung apa sih? Kilo setengah seperempat bilangan apa? Pinter. Kira-kira bisa nggak menuliskan lambangnya? Insya Allah, Bu. Ada yang sudah bisa? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep pecahan, kemudian kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Bisa tulis dulu di sini. Hari Senin ya, tanggal 12 September 2020. Kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda.
dengan penyebut berbeda, silahkan yang kursinya belum menghadap ke depan, dihadapkan ke depan dulu biar nanti lebih fokus di dalam menyimak materi. Biar sampai tengok. Ready? Go! Pada angka 1 dan bagian bawah ada angka 4. Angka 1 atau bagian atas kita sebut sebagai pembilang. Angka 4 atau bagian yang bawah kita sebut sebagai penyebut. Jelas ya, pembilang bagian atas, penyebut bagian bawah. Jangan sampai terbalik. Silahkan kalian amati gambar tersebut. Berapakah nilai pecahan yang terbentuk oleh gambar berwarna kuning? Betul, Ustaz. 1 per 3. Atas pembilang. Berapa nilai pecahan yang terbentuk pada gambar yang berwarna merah? Enggak usah. That's right, 3 per 4. Yang tidak. Sekarang, berikutnya sudah selesai. Kita fokus ke bagian menjumlahkan dan mengurangi pecahan. Perlu diingat, untuk menjumlahkan dan mengurangi pecahan, bisa kalian kerjakan jika penyebutnya sama. Ingat, untuk menjumlahkan dan mengurangi semua pecahan, itu penyebutnya harus sama. Seperti, silakan kalian lihat contoh berikut. Lihat, ditulis contoh 4 per 5 ditambah 2 per 5. Dari dua bilangan pecahan tersebut, penyebutnya sama, yaitu sama-sama angka 5. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kalian menjumlahkan saja pembilangnya, yaitu tinggal kalian tambahkan 4 dan 2, yaitu menjadi 6 per 5. Ingat, yang dijumlah hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak bisa kalian jumlahkan. Kita pindah ke contoh yang kedua. 7 plus 10 dikurangi 5 plus 10. Penyebutnya sudah sama, yaitu angka 10. Berarti apa? Tinggal kalian kurangi saja pembilangnya, yaitu 7 dikurangi 5. Hasilnya adalah 2 plus 10. Gampang kan? Lalu bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, jika kalian ingin menjumlahkan dan mengurangi pecahan yang penyebutnya berbeda, kalian bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara KPK, dan yang kedua dengan cara kupu-kupu. Yang pertama, kita akan membahas dulu penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan cara KPK. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lihat penyebutnya. Yang kedua, tentukan kelipatan persekutuan dari penyebut tersebut. Yang ketiga, tentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut tersebut. Dan KPK tersebut akan dijadikan sebagai penyebut yang baru. Agar kalian lebih paham, kita lihat contoh berikut. Silakan kalian lihat contoh berikut ini. Tentukan hasil dari 1 per 3 ditambah 1 per 2. Dari soal bisa kalian lihat kalau penyebutnya berbeda, yaitu angka 3 dan angka 2. Berarti, jika penyebutnya berbeda, harus kalian samakan dulu, yaitu bisa dengan KPK dan dengan kupu-kupu. Tapi, karena kita menggunakan KPK dulu, silakan lihat langkah-langkahnya berikut ini. Pertama, kalian tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 2. Tapi, untuk menentukan kelipatan persekutuan, kalian harus cari dulu kelipatan dari 3 dan kelipatan 2. Pertama, kelipatan 3 ada 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Lalu, kelipatan 2 ada 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Jika kelipatan yang sudah kalian cari, maka selanjutnya kalian bisa menentukan kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuannya seperti apa? Kelipatan persekutuan itu tinggal kamu cari angka yang sama. Dari kelipatan-kelipatan tersebut bisa kita lihat kalau angka yang sama adalah 6, 12, dan 18. Berarti kelipatan persekutuannya adalah 6, 12, dan 18. Setelah kelipatan persekutuan kamu cari, maka selanjutnya kamu cari KPK. Dari 6, 12, dan 18, kamu cari angka yang paling kecil. Dan ternyata yang paling kecil adalah angka 6. Berarti KPK-nya adalah 6. Karena KPK-nya 6, maka penyebut barunya menjadi 6. Jika KPK atau penyebut barunya sudah ketemu, baru kita hitung. 1 per 3 ditambah 1 per 2. Ingat, tadi penyebut barunya adalah 6. Berarti semuanya kita ubah menjadi 6. Ibu akan langsung sedikit. Per 6 ditambah 6 sama dengan per 6.
Dan di sini Ibu agak menggunakan cara yang berbeda. Ibu akan menggunakan cara perkalian saja yang kira-kira akan lebih mudah bagi kalian untuk digunakan. Pertama, silakan kalian lihat pecahan yang pertama, yaitu 1/3. Kalian lihat di bawahnya. Tadinya angka 3, lalu berubah menjadi 6. Kita pakai perkalian saja yang gampang. 3 berubah menjadi 6. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Dikali 2. Jika bagian bawahnya kamu kalikan 2, otomatis bagian atas juga kamu kalikan 2. 1 kali 2, 2. Kita pindah ke pecahan yang kedua, yaitu 1/2. Penyebut tadinya angka 2, lalu berubah menjadi 6. Lagi-lagi pakai perkalian. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu dikali 3. Jika bagian bawah kita kalikan 3, maka bagian pembilang atau bagian atas kita kalikan juga dengan 3. 1 kali 3, 3. Kalau sudah, kita tinggal tambahkan. 2 ditambah 3, 5. Jadi, 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/5. Gampang kan? Lalu bagaimana jika pengurangan? Sama kok, tidak ada yang berbeda. Urutannya juga sama seperti kedua. Kalian lihat dulu penyebutnya. Tentukan hasil dari 2/4 dikurangi 1/5. Kalau 2 penyebutnya itu ada 4 dan 5. Berbeda kan penyebutnya? Berarti harus kita samakan dulu. Kita cari kelipatan dari 4, yaitu 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 5, yaitu 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Setelah kelipatan dari penyebutnya sudah kamu cari, lalu kamu cari kelipatan persekutuannya. Dari kelipatan-kelipatan tersebut bisa kita lihat kalau angka yang sama adalah 20. Berarti kelipatan persekutuannya adalah 20. Karena kelipatan persekutuannya hanya 1, otomatis angka tersebut menjadi KPK. Maka penyebut barunya adalah 20. Sekarang, mari kita hitung. 2/4 dikurangi 1/5. Penyebutnya berubah menjadi 20. 4 berubah menjadi 20. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? 10. Benar, dikali 5. Jika bagian bawah kamu kalikan 5, maka bagian atas juga sama, kamu kalikan dengan 5. 2 dikali 5, 10. Lalu pindah ke 1/5. Bawahnya 5, berubah menjadi 20. Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 20? Pintar, dikali 4. Jika bagian bawah kita kalikan 4, maka atasnya juga kita kalikan 4. 1 dikali 4, 4. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangi. 10 dikurangi 4, hasilnya 6. Maka 2/4 dikurangi 1/5 bukan hasil dari 1/3 ditambah 3/5. Ingat, penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 5. Berarti kita cari kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 5. Kita cari kelipatan 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 5. Kelipatan 5 ada 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Jika kelipatan dari penyebut yang sudah kalian cari, maka kita cari angka yang sama. Ada 15 dan 30. Maka kelipatan persekutuannya adalah 15 dan 30. Selanjutnya kita cari KPK-nya atau angka yang paling kecil dari 15 dan 30, yaitu 15. Karena KPK-nya 15, otomatis penyebut barunya menjadi 15. Selanjutnya kita hitung. 1/3 ditambah 3 kali 5. Ingat, penyebutnya menjadi 15. 3 menjadi 15. 3 dikali berapa yang hasilnya 15? Betul, dikali 5. Bawahnya kamu kalikan 5, atasnya juga kamu kalikan 5. 1 kali 5, 5. Selanjutnya, 5 menjadi 15. 5 dikali berapa yang hasilnya 15? Dikali 3. Jika bawahnya kamu kalikan 3, maka atas juga kamu kalikan 3. 3 kali 3, 9. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal apa? Tinggal tambahkan bilangnya. 5 ditambah 9, 14. Maka 1/3 ditambah 3/5 adalah 14/15. Mudah kan? Nah, anak-anak, dari penjelasan video pembelajaran tadi ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oh ya, Mas Jaya, silakan.
Pertanyaannya boleh langsung dikali atau tidak? Oh ya, mari kita bahas bersama ya. Pertanyaannya Mas Jaya bagus sekali. Jika penyebutnya berbeda, untuk menyamakannya boleh langsung dikalikan atau tidak. Dalam video pembelajaran tadi, jika ada dua pecahan dengan penyebut berbeda, kalau kita ingin menjumlahkan dan mengurangi, apa dulu yang harus kita lakukan? Cari KPK. Ya benar, mencari KPK. Yaitu kita harus menyamakan dulu penyebutnya, ya enggak? Ya. Kalau penyebutnya tidak sama, bisa dikerjakan langsung atau tidak? Tidak, kita harus menyamakan terlebih dahulu. Kemudian, apalagi tadi yang dijelaskan? Penyamakannya dengan cara apa? Mencari KPK. Mencari KPK. Nah, untuk mencari KPK kita harus mencari kelipatannya dulu, kelipatan dari setiap bilangan. Yang ditanyakan Mas Jaya mungkin menurut Mas Jaya kalau di KPK dulu terlalu lama biar cepat dikalikan, boleh atau tidak, Bu? Boleh atau tidak anak-anak? Boleh ya. Jika nanti hasilnya terlalu besar, kalian bisa apa? Menyederhanakan. Ayo kita review bersama-sama sambil kita ingat-ingat. 1/3 ditambah 1/2. Yang atas namanya apa anak-anak? Yang atas namanya? Yang bawah? Sip, berarti menyimak semuanya. Tadi yang penting-penting sudah dicatat? Berarti kita tinggal review saja ya. Penyebutnya sama atau tidak? Tidak sama. Kita harus menyamakan terlebih dahulu. Kita ya coba cara KPK dulu ya. Kita cari kelipatan. Kelipatan dari angka 3 dan kelipatan dari angka 2. Kelipatan angka 3 pertama 6, kemudian 9, dijumlah ditambah 3 lagi 12, ditambah 3 lagi 15, ditambah 3 lagi 18. Coba kalau 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 Kemudian kita cari bilangan yang sama. Mana saja? 6. Kemudian 12. Kemudian 18. KPK dari angka 3 dan 2 adalah dari bilangan yang sama ini kamu pilih bilangan yang paling kecil. Bilangan sama yang paling kecil. Berarti berapa KPK-nya? 6. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai penyebut. Di sini 6 tambah 6. Untuk kesini diapakan anak-anak? Dibagi, pintar. 6 dibagi 3 setelah itu dikali 6 dibagi 3 dikali 1 6 dibagi 2 dikali 1. Tinggal menjumlahkan. Berapa? 5/6. Sekarang kita jawab pertanyaan dari Mas Jaya. Bu, ini kelamaan kalau pakai KPK. Misalkan penyebut yang berbeda, kita langsung mengalihkan, boleh nggak? Bisa atau tidak? Contoh ya, 3/4 ditambah 2/3. Nah, kita pakai cara langsung mengalihkan penyebut. Berarti 4 dikalikan 3. berapa? Nah, langsung ditulis 12.
12 dibagi 4 dikali 3. ada berapa? 9. Nah, sekarang yang jawab yang ditanya Bu Ses ya. Coba Mas Rama, 12 dibagi 3 ada berapa Mas Rama? Aduh, banyak sekali. Mas Angga, coba Mas Angga jawab yang keras Mas Angga. 12 dibagi 3 ada berapa? 4. Ada 4, benar. Setelah itu nanti yang jawab yang dipanggil Bu Ses lah ya. 12 dibagi 3 ada berapa Angga? Tadi 12 dibagi 3 ada 4. Kemudian ke atas diapakan sayang? Dikali 4 kali 3 berapa Mbak Miftah? 8. 4 dikali 2 adalah 4. Coba Mbak Fitri dijumlahkan. 9 tambah 8 berapa? Mbak Fitri 17 per 12. Jadi menggunakan cara KPK boleh, dikalikan langsung juga boleh ya. Untuk pengurangan caranya sama seperti ini ya anak-anak ya. Jadi kalau penyebutnya berbeda disamakan terlebih dahulu, baru dijumlahkan atau dikurangi. Nah ini kalian semuanya kan sudah membentuk kelompok. Untuk kelompoknya Mbak Una 3 karena yang satu tidak masuk nggak apa-apa ya. Jadi sudah membentuk kelompok, Khusus tinggal memberikan nama ya. Untuk kelompok 1 kelompoknya Mas Fian, silahkan diambil nama kelompoknya dan dipajang di mejanya ya. Kelompok 2 kelompoknya Mas Jaya. Kelompok 3 kelompoknya Mas Angga. Dan kelompok 4 kelompoknya Mas Rama. Anak-anak, masing-masing dari kelompok sudah dapat nama kelompoknya ya. Ada kelompoknya Mas Fian kelompok 1, kelompoknya Mas Jaya kelompok 2, kelompoknya Mas Angga kelompok 3, dan kelompoknya Mas Rama kelompok 4. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Masing-masing ketua kelompok maju mengambil LKPD, dimulai dari ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, nah silahkan dibuka LKPD-nya ya. Paling depan itu adalah harus kalian isi identitas kelompok. Silahkan ditulis kelompok 2 ya 2, kelompok 3 3, 1 1. Kemudian ditulis nama anggota kelompok, nama lengkap ya, ditulis yang rapi. Yang sudah selesai dibuka lembar ketiga, bisa jelaskan ya. Jangan dikerjakan dulu. Bila dibuka lembar ketiga semuanya. Sudah? Lembar ketiga ada soal penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Ada 5 soal. Kemudian dibuka lagi halaman terakhir. Di tugas LKPD kedua, kalian harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Kalau tadi soalnya langsung berupa pecahan,
Biar KKPD-nya tetap rapi. Kamu pakai 5. Jadi ditulis 6 kali Ininya nggak usah ditulis di dan dihitung di sini aja ya. Nanti hasil akhirnya tulis di sini ada berapa. Ya ada 3, nanti sisanya jadikan pembilang. Selama kalian berdiskusi ya, Buses akan menilai. Bekerja sama memecahkan akan mengerjakan tugas jadi tidak bernilai ya. Jadi kerjasama yang asrama. Temannya dibantu ya. Tuh. Mbak Una, ada kesulitan nggak? Enggak. Bisa? Bisa. Ya, nanti kalau ada kesulitan boleh tanya sama Bu Sis ya. Ada kesulitan? Enggak. Kok sampai jumlahkan, dilihat toh simbolnya. Bukan ini, dilihat toh gambarnya, dijumlahkan atau kurang. Yang teliti, kurang teliti ya Mas Jaya ya. Gimana
beserta caranya yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya tadi. Oke, silakan yang rapi, nggih. Kak, jangan terlalu kecil kalau tulis. Disimak Mbak Kusnul di sini ya. Ini adalah jawaban dari kelompok 3 tentang soal 1 dan soal kedua. 9 ditambah 9/3 ditambah 4/7. Penyebutnya sama atau tidak? Tidak. Karena ini yang maju kelompok 3, yang lainnya coba diam nggih. Coba kelompok 3 yang jawab bersama Mbak Kusnul. Disamakan terlebih dahulu dengan bilangan berapa ini? 21. Coba Mbak Niswa, 21 dibagi 3. 7 dikali 9. 63. Angga, 21 dibagi 7. 3 dikali 4. 12. Mbak Alif, 63 ditambah 12. 75/21. Bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Mbak Kusnul, 75 dibagi 21 ada berapa ini? 3. Lebih? Iya. Lebihnya jadi pembilang. Jawaban nomor 1 dari kelompok 3 betul. Nomor 2. Mbak Kusnul, 30 dibagi 5. 6 dikali 3. Ya benar. Mbak Alif, 30 dibagi 6. 5 dikali 4. 20. Angga, 18 tambah 20. 38. 38 dibagi 30. Ada berapa Niswa? 1 lebih 8/30. Nomor 1 dan nomor 2 jawaban dari kelompok 3 benar semua. Kita kasih wayu untuk perwakilan dari kelompok W. Kita beri O. Kita beri W. Wow, keren. Tepuk tangan bagus. Silahkan duduk. Beri W. Kita beri O. Kita beri W. Wow, keren. Tepuk tangan bagus. Silahkan duduk. Siap? Oke, silahkan maju perwakilan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Una, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami baru saja mendapatkan tugas matematika bilangan pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Untuk kelompok 4, silakan ditulis jawabannya atau hasil diskusinya nomor 3 dan 4. Coba kita koreksi bersama anak-anak. Ini adalah jawaban dari kelompok 4. Mbak Una agak ke sana ya, biar temannya bisa melihat. 9/2 ditambah 3/6. Penyebutnya sama atau tidak? Tidak ya, disamakan terlebih dahulu. Pakai penyebut berapa Mas Rama? Mas Rama ya. 6 dibagi 2 berapa Mas? 3. 3 kali 9? 27. Benar. Mbak Fitri, 6 dibagi 6? 1 kali 3? 3. Mbak Una dijumlahkan 27 tambah 3? 30. Berapa? Ketemu berapa Fit? 5. Benar ya, ini bilangan asli.
dibagi 6? 7 kali 8 56. 42 dibagi 7? 6 kali 4 24. Mas Rama, dikurangi 24 sama dengan 32. Nah, bagi kelompok lain kalau hasilnya 32/42 saja sudah benar, enggak disederhanakan dengan apa. Ini punya Mbak Una disederhanakan lagi dengan dibagi 2. 32 dibagi 2 ada 16. 42 dibagi 2 ada 21. Jawabannya benar ya. Jawaban dari kelompok 4 soal nomor 3 dan 4 benar semua ya. Karena Mbak Una sudah berani mewakili kelompoknya, kita kasih wow yuk. Kita beri O, kita beri W. Wow, keren. Kelompok 2 siap? Siap. Ya, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat teman-temannya. Hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, dari kelompok 2 silakan menulis jawaban nomor 5. Yang lainnya menyimak nggih. Kelompok 2 10/3 dikurangi 4/7. Penyebutnya sama atau tidak? Tidak. Disamakan terlebih dahulu nggih. Kelompok berapa ini? 2 memilih penyebut 21. Benar atau salah anak-anak? Coba Mbak Dila. 21 dibagi 3 ada berapa? 7. 7 dikali 10? 70. Benar. Mbak Vina, 21 dibagi 7? 3 kali 4? 12. Pintar. Mbak Mifta, 70 ditambah 70 dikurangi 12? 58. Mas Jaya, disederhanakan lagi. 58 dibagi 21 ada 2 lebih 16/21. Benar atau salah anak-anak? Benar. Dari hasil presentasi ketiga kelompok ini tentang soal nomor 1 sampai nomor 5 benar semuanya. Kita beri wow yuk. W, kita beri O, kita beri W. Wow, keren. Kelompok 1 silakan perwakilan kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti. Saya mendapat mempresentasikan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, silakan ditulis hasilnya Mbak Isti. Dikasih nomor 1 Mbak Isti. Ini LKPD yang kedua mengenai penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berhubungan dengan pecahan.
dibaca Mbak Niswa. Bu Ismi ingin menambah persediaan telur untuk bahan kue. Bu Ismi sudah memiliki 1/2 kilogram telur. Ia kemudian membeli telur lagi sebanyak 1/4 kilogram. Berapakah total jumlah telur yang dimiliki Bu Ismi sekarang? Bu Ismi, dia sudah punya persediaan telur sebanyak berapa? 1/2 kilogram. Kemudian Bu Ismi membeli lagi telur sebanyak 1/4 kilogram. Berarti telurnya Bu Ismi bertambah atau berkurang? Bertambah. Nomor 1 caranya berarti dijumlahkan. Benar ya kelompok 1 ini? Karena penyebutnya berbeda, maka disamakan terlebih dahulu. Coba Mbak Safira, 4 dibagi 2, 2 dikali 1. 2. Iya. 1 kali 1. Iya, dijumlahkan berapa ya? 3. Iya, 3/4. 2/4 ditambah 3/4 sama dengan 3/4. Penulisannya ini benar atau salah? Benar. Diteliti toh, jumlah. Masa nulis jumlah ada P? Pakai P enggak? Enggak pakai P. J ujung M, jum, L ala jumlah. Jadi jumlah telur yang dimiliki Bu Ismi adalah berapa? Berapa? 3/4. Benar. Yang nomor 2, coba dibaca aja ya soalnya ya. Tepung terigu sebanyak 1/3 kilogram digunakan untuk membuat kue. Berapa sisa tepung Rita sekarang? Dia membeli tepung sebanyak 1/2 kilogram. Setelah itu digunakan untuk membuat kue sebanyak 1/3. Berarti tepungnya Rita bertambah atau berkurang? Kurang. 1/2 dikurangi 1/3. Penyebutnya sama atau tidak? Disamakan terlebih dahulu, yaitu 6 ya. Safira, 6 dibagi 2, 3 kali 1, 3. Via, 6 dibagi 3, 2 kali 1. 2. Mbak Isti, 3/6 dikurangi 2/6 sama dengan 1/6. Bu Rita adalah 1/6. Tepuk tangan ya. Jawabannya mau yuk untuk kelompok 1. Kita beri W, kita beri O, kita beri W. Wow, keren. Terima kasih ya karena masing-masing kelompok sudah berani maju mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang LKPD-nya silakan dikumpulkan. Khusus minta tolong Mas Fian mengumpulkan, diambil dari setiap kelompok. Ini bos. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak mari kita review bersama dari 7 soal yang sudah kalian kerjakan. Soal 1 sampai 5 ini tentang pecahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Kira-kira dari kelima soal ini kalian menemui kesulitan atau tidak? Bisa semua? Luar biasa ya. Jadi suatu permasalahan jika kita kerjakan dengan kerjasama, maka sesuatu yang sulit akan terasa mudah. Ya, sesuatu
disim apa? Disimpulkan. Kalian sudah menghitung kan? Tadi yang pertama, Bu Ismi beli telur 1/2 kilogram atau 1/2. Membeli lagi 1/4 kilogram. Setelah itu kalian menghitung, kalian jumlahkan, ketemu, kemudian disimpulkan. Jadi jumlah telur yang dimiliki Bu Ismi sekarang adalah 3 kilogram. Kemudian yang kedua juga disajikan sebuah cerita yang mana Bu Rita mempunyai tepung 1/2 digunakan untuk membuat kue 1/3. Sisanya sudah kalian hitung dan ketemu 1/6. Kalian simpulkan, jadi sisa tepung Bu Rita adalah 1/6 kilogram. Untuk NKPD yang kedua, apakah kalian menemukan kesulitan? Iya. Bisa semua? Iya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kalian pahami? Apa yang sudah kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Sudah bisa penjumlahan dan pengurangan tentang apa? Pecahan. Tentang pecahan. Ayo kelompok 4, sudah bisa apa saja toh kita belajar hari ini, bisa apa saja? Memahami pecahan dengan penyebut tidak sama. Oh iya, pintar memahami pecahan dengan penyebut tidak sama. Ayo kelompok 1, hari ini bisa apa? Kelompok 2, maaf. Bisa menjumlahkan dan mengurangi pecahan dengan penyebut berbeda. Ya, bisa mengurangi, bisa menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kemudian, apa yang belum kalian pahami? Kira-kira dari penjelasan di video pembelajaran, dari penjelasannya Bu Ses, apa yang belum kalian pahami? Sudah semua, Bu. Sudah semua? Sudah. Oh ya, pintar berarti. Perasaan kalian belajar hari ini gimana? Senang? Senang? Alhamdulillah ya. Dari hasil presentasi kalian, kerja kelompok kalian, pasti ada kelompok yang terbaik. Kelompok 1 baik, kelompok 2 baik, kelompok 3 baik, kelompok 4 juga baik. Tapi dari yang baik-baik itu pasti ada yang terbaik. Kira-kira kelompok berapa ya yang paling baik? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa ya? Coba tadi pas Buses taunya, terus kelompoknya bisa menjawab semua, nggak ada yang keliru. Kelompok berapa ya? Diskusinya juga bagus, saling membantu. Ya, untuk kali ini kelompok yang terbaik Buses berikan kepada kelompok 3. Ya, silakan maju kelompok 3. Ini dilihat dari apa? Cara mendapatkannya. Kalian dapat ini dari hasil apa? Kerja kalian sendiri tanpa minta uang dari orang tua untuk membelinya ya. 3, selamat. Selamat kelompok 3. Ayo kasih wow yuk. Kita beri O, kita beri W. Wow, keren. Semangat, silakan duduk. Dari kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa pecahan adalah apa? Suatu bilangan. Terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, jadi dikatakan pecahan kalau punya pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang ada di atas atau di bawah? Atas. Kalau penyebut? Iya, pinter. Menjumlahkan dan mengurangi pecahan bisa dikerjakan jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya berbeda harus disamakan terlebih
pinter. Wong Bu Sus baru selesai ngomong loh kok ditanya sudah lupa. Ya Allah. Kalau tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, kalau LKPD dikerjakan secara apa anak-anak? Berkelompok. Yang sekarang kalian kerjakan post test atau evaluasi. Kalau evaluasi dikerjakan kelompok atau sendiri-sendiri? Boleh nyontek enggak? Boleh. Kita tolong Mas Dian, bagikan. Di samping dikasih caranya ngerjakannya pakai pensil. Itu kan soal nomor 1 caranya kok pinggir terus kan. Ditulis di sini. Iya. Dikasih alas toh, Mbak. Coba diteliti 3 dan 5 masa penyebutnya 25. Iya, atau kamu kalikan langsung kan bisa 3 dan 5. 25 masa bisa dibagi 3. Dihapus, diteliti lagi. Gak usah kesusu, biar nanti jawabannya benar semua. Ini bukan tugas kelompok, jadi dikerjakan sendiri. 15. Berapa? 15. Ya benar 15.